pertama yaitu setelah terbangun itu yang ada hal-hal yang terkenang, salah satunya kata replika tadi ya. Kata replika ini sebenarnya saya nggak tahu artinya, tapi kalau dalam mimpi tadi sudah ada maknanya ya. Kemudian saya browsing pedang-pedangnya Nabi, ternyata itu banyak yang saya baru tahu. Yang saya tahu itu cuman Dzulfikar itu yang banyak ditiru itu loh ya. Do you even know where you would go if life's gonna end? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini akan saya sampaikan perihal mimpi saya pada tanggal 7 Juni mengenai sosok Muhammad Qasim, juga pasukan Dajjal, para helper, dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan ini ceritanya saya potong, saya ambil yang paling akhir dulu ya, detik-detik terakhir saya bermimpi ya. Karena ada keunikan dimana saya melihat sosok Rasulullah. Ya, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa saya sebenarnya itu sudah hafal dengan mimpi saya. Mana kriteria mimpi itu cuma bunga tidur atau kemungkinan itu gangguan-gangguan setan tuh ya, saya sudah bisa merasakan dan sudah hafal ya. Dan kebanyakan di situ yang paling banyak adalah mimpi bunga tidur, dan saya sudah hafal ya. Namun yang satu ini sungguh mengherankan ya, karena apa? Saya benar-benar ingat ya urutannya. Kalau memang saya usia masih belia atau mungkin SMP, SD, itu saya masih bisa ingat, sekalipun itu mimpi-mimpi yang cuman mimpi bunga tidur. Tapi untuk sekarang saya itu sudah tidak mudah mampu mengingat mimpi-mimpi bunga tidur. Paling-paling cuma ujungnya saja ya. Dan apalagi kalau sudah sibuk itu saya tidak bisa mengingatnya. Berpikir keras apa ya, semalam mimpi ini tadi ya, saya sudah lupa ya, intinya seperti itu. Tinggal sekian persen saja, tapi ini saya ingat semua. Saya buat bekerja keras, sibuk ini, saya mimpi ini bisa jelas ya, jelas. Nah ya, ini mimpi yang detail-detail terakhir ini teman-teman, yaitu awal-awalnya ya. Sebelumnya ini alurnya saya itu menghadang kerumunan manusia atau sekawan manusia yang akan mengikuti lomba ya. Singkatnya seperti itu, ingin lomba, karena saya dan dua helper bersama saya ini menghadangnya ini. Tujuannya biar enggak dibunuh oleh pasukan Dajjal. Namun teman-teman, tiba-tiba saya berada di sebuah ruangan, saya menghadap utara ya. Secara lahiriah saya seperti sendiri, cuman saya ada keyakinan bersama helper-helper lain, dan ya saya berkeyakinan dia ada seperti sibuk di ruangan lain ya, sebelah saya, sekitar situ. Nah, maknanya seperti itu dalam mimpi itu. Dan kondisinya saya genting ya, sehingga cemas karena pasukan Dajjal yang alur cerita sebelumnya itu sudah mulai merambat ya, ingin membunuh orang-orang, intinya seperti itu. Makanya saya kan tadi memberitahu pada orang-orang bersama dua helper tadi untuk mencegahnya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan ini ya, apa yang dibutuhkan untuk menghadapi pasukan Dajjal ini? Kemudian saya terilhami ya, dalam hati saya yang dibutuhkan adalah pedangnya Nabi, pedangnya Rasulullah. Tidak lama kemudian ada suara ya, seperti ini, suara lelaki ya, dari arah kiri belakang atau dari sebelah kiri tembok tadi, tembok sebelah barat saya. Mungkin helper, salah satu helper
pedangnya Rasulullah. Nah, hati saya sudah memanai yang dibutuhkan untuk menghadapi pasukan Dajjal ini adalah pedangnya Rasulullah. Nah, tidak lama kemudian ada pedang yang bersandar sebelah kiri tembok sebelah barat, ya, di lantai, ya. Bersandar di sebelah barat, gagangnya di bawah, ujungnya di bersandar di tembok itu tadi, ya. Dan pedangnya modelnya lurus. Dan kemudian saya pegang pakai tangan kiri ini bagian ujungnya, ya, bagian ujungnya, tapi tidak hampir ujung lah, ya, hampir ujung, saya pegang seperti ini. Dan saya itu merasa ini dan kalau untuk melawan ini terlalu pendek buat saya, ya. Ukuran saya ini terlalu pendek, nanti kalau nggak terjangkau ini intinya membahayakan kalau nggak untuk perang, nggak menjangkau musuh seperti itu, ya. Kemudian saya bicara dalam hati atau bicara, ya, bicara dalam hati atau bicara. Kalau bicara dalam hati kurang lebihnya seperti ini, saya harus buat replika pedang Nabi, maksudnya setinggi saya, yang panjangnya setinggi saya, ya, biar menjangkau tujuannya, ya, tujuannya. Atau kalau saya bicara itu, kita harus membuat membuat replika pedang Nabi setinggi badan kita masing-masing, helper, maksudnya seperti itu. Nah, biar menjangkau lah. Setelah saya bicara seperti itu, saya diberi kilasan, ya, kilasan pandangan, ya, yang melihat saya sendiri, semacam contoh atau apa itu, ya. Saya itu melakukan di suatu tempat itu membabat pakai pedang yang sudah jadi, ya, replikanya itu. Saya babatkan pada salah satu apa itu namanya, pasukan Dajjal, ya, kena bagian sini, pelipis terkoyak di sini, ya, tersayat. Kurang lebihnya itu pas saya babatkan kena sini itu, ya, giginya akan dan kelihatan kesakitan, jadinya seperti ini, hampir, ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, terpental gitu, ya. Nah, Masya Allah, ya. Saya tidak akan terlalu detailkan lagi. Saya masih di ruangan itu. Kemudian karena ya itu dengan perasaan gelisah, berkekhawatiran, ya, kekhawatiran, cemas. Kemudian saya belok ke kanan, ya, arah ke kanan, jadi ke timur, tapi tidak terlalu jauh. Kembali lagi menghadap timur sambil membawa pedang itu tadi, terus menghadap ke selatan sambil berpikir keras, gelisah, karena pasukan Dajjal ini segera akan menyerang ini. Nah, saya khawatir, berpikir keras itu ini. Sesekali saya melihat pedang ini tadi, pedang ini warnanya mungkin kalau nggak salah itu yang saya posting di Facebook itu ya warnanya keabu-abuan atau merah-merahan, atau yang salah satunya seperti hijau, lebih dekat dengan hitam, walau alam. Nah, saya merasakan pedang itu kok terlalu lebar seperti ini, ya, ya, terlalu lebar seperti ini. Dan saya melihatnya enggak terlalu ke depan seperti ini, lurus enggak. Sambil gelisah, berpikir keras dan pikirannya khawatir. Nah, saya itu melihat sosok Nabi di depan saya, berarti sebelah selatan, dia melihat ke timur. Tapi saya enggak berkeinginan melihat langsung seperti itu. Karena apa? Saya benar-benar tergelisah memikirkan ini, suasana ini. Nah, pakai jubah. Nah, terus hati kan saya itu memanani ini Nabi ini seperti itu. Kemudian saya terbangun, ya, waktu subuh. Nah, di sini teman-teman ada yang unik, ya. Yang pertama yaitu setelah terbangun itu yang ada hal-hal yang terkenang. Salah satunya kata replika tadi, ya. Kata replika ini sebenarnya saya nggak tahu artinya, tapi kalau dalam mimpi tadi sudah ada maknanya, belum saya sampaikan. Ya, saya harus buat replika pedang Nabi, atau kita harus membuat replika pedang Nabi. Replika ini dalam mimpi ini artinya tiruan, ya, sama pedangnya Nabi, cuma tingginya setinggi kita masing-masing, biar panjang gitu, ya. Nah, ketika saya bangun itu sedikit protes, bahasanya pakai replika, karena sebenarnya belum tahu persis
maknanya replika. Bahasa-bahasa serapan ini saya juga ya maklum nggak bisa menguasai semuanya. Apa ya saya replika? Saya teringat TV zaman dulu menampilkan ada sebuah berita instansi-instansi yang akan membuat gedung-gedung, ya, rumah-rumah ini ada, saya kira replika itu seperti itu, ya seperti itu, cuman mainan seperti itu, meniru kecil-kecil itu ada gedung-gedung rumah tingkat, ada mobil, jalan-jalan, terus pohonan kecil seperti itu. Saya sedikit protes, kok pedangnya Nabi cuma dibuat mainan kecil ya, maksudnya. Tapi saya berhusnudon, berarti maksudnya kan tetap tiruan seperti itu ya. Oh, saya kira itu cuma mengambil apa ya, dalam itu mengambil bahasa yang maknanya mendalam, walaupun cuman itu kecil gitu ya. Nah, saya sebenarnya ingin browsing apa arti sebenarnya waktu itu, tapi saya enggan. Lah browsing saya itu tanggal 12, mimpinya tanggal 7, saya browsing apa replika itu. Tapi sebelum saya browsing seperti itu, saya browsing tadi ya, tiruan gedung-gedung kecil namanya miniatur. Ternyata ya, bahasanya miniatur itu seperti itu, walaupun sama-sama tiruan, seperti rancangan bentuk tiruan sesuatu yang akan dibangun ya, seperti gedung misalnya, jalan polanya seperti itu. Nah, kemudian replika itu apa ya, yang saya baca itu yang agak pengertian panjang itu, yaitu replika adalah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsinya itu sama persis dengan aslinya, maksudnya dari barang atau sesuatu atau yang lainnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, saya juga kaget ini ya, ternyata intinya meniru, berarti ya benar hati saya, tiruan. Nah, sekarang ini tanggal 29 pada bulan Juni, masih tadi siang kita bertepatan menyembelih korban ya ini, alhamdulillah. Jadi sekarang itu sudah, kalau belum Dzulhijjah sudah tanggal 11 hari Tasyrik ya. Dan ini saya browsing replika dalam arti yang KBBI itu, ternyata makna arti replika ini duplikat dan tiruan. Masya Allah, saya lebih tercengang lagi. Jadi betul ya, betul. Walaupun saya kadang mendengar itu artinya tidak semua saya tahu. Nah, ini betul-betul menunjukkan ini, Masya Allah. Kemudian pedang Nabi ya, Masya Allah. Saya kira pedangnya itu cuma simbol, kok pedangnya Nabi kok lurus ini ya. Jangan-jangan ini mimpinya apa, cuma mimpi bunga tidur atau sungguhan kok ada Nabi itu. Saya kok teringat terus, saya itu jelas dari awal. Kalau ditulis itu panjang itu ya, paling detailkan ya. Kemudian saya browsing pedang-pedangnya Nabi, ternyata itu banyak ya, saya baru tahu. Yang saya tahu itu cuman Dzulfikar itu yang banyak ditiru itu loh ya, ada cabangnya itu ya. Secara ilmu saya baru tahu itu ternyata ada 9, ada yang posting 10 ya. Yang mirip pedang saya itu kurang lebihnya Al-Badar atau yang satunya ya. Insya Allah nanti saya lengkapi Al-Badar, karena agak lebar itu, saya agak merasa heran, pedang terlalu agak lebar ini dalam mimpi itu. Jadi alhamdulillah seperti itu keunikannya ya, keunikan salah satunya seperti itu. Nah, demikian, mungkin masih ada yang tercecer kalau melihat postingan-postingan saya di agak berbeda, yaitu bukan bermaksud saya untuk menambahi dengan sengaja ingin membuat itu, tidak ya. Saya sudah berusaha jujur, salah satunya seperti itu teman-teman, dan sebenarnya sudah ada yang mentakwilkan. Namun sebenarnya secara global sendiri saya punya perasaan atau pentakwil ringan aja ya, ringan juga punya sebenarnya ya. Dan insya Allah akan saya sambung. Saya hanya bisa mengajak teman-teman yang belum percaya, mari kita bersama-sama menyebarkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim dan meyakininya untuk memperjuangkan umat akhir zaman ini bisa bersatu di bawah kepimpinan Al-Mahdi, Imam Mahdi nantinya.
Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you even know where you would go if life's gonna end? Did you repent? Got lost in this world, darkness to see. I can't find the light. Who's behind me? I know I'm doing wrong. I'm trying to be strong. I hope you know that.